Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Pada kesempatan kali ini masih di pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang kita sebut di dalam bahasa Arab sebagai al-murakkabul wasfiyyu, atau kalau dalam bahasa Inggris the adjective clause, atau kalau dalam bahasa Indonesia klausa kata sifat, ya. Klausa kata sifat. Pada bahasa Arab, kata sifat yaitu kata yang menerangkan sifat sebuah kata benda. Contohnya jika ada buku merah gitu ya, klausa buku merah gitulah, kata merah ini adalah kata sifatnya. Atau juga ada kalau ada kata klausa rumah besar gitu, nah kata besar itu adalah kata sifat dan lain-lain sebagainya. Nah, kata sifat ini kalau di dalam bahasa Arab kita sebut dengan na'tun. Ini tulisannya seperti ini, na'tun. Na'at itu juga bisa. Atau as-sifah. As-sifah. Ya, atau as-sifah atau as-sifatu. As-sifah. Tulisannya ada di sini. Dan kata benda yang diterangkan oleh kata sifat itu kita sebut dengan man'ud atau man'udun, seperti dalam layar ini. Atau juga al-mausuf, al-mausuf, seperti dalam layar ini yang ditunjukkan scrolling. Nah, dan klausa yang terbentuk dari kedua kata tersebut kita sebut dengan an-na'tul man'udu, ya. An-na'tul man'udu, atau di sini al-murakkabul wasfiyyu, ya. An-na'tul man'udu atau al-murakkabul wasfiyyu. Nah, berikut ini adalah aturan yang berkaitan dengan pembentukan klausa kata sifat, ya. Di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia gitu, ketika ingin menggambarkan kata benda, kita misalkan mengatakan anak baik atau murid yang pemalas, seperti itu kata baik dan pemalas itu adalah kata sifat atau deskripsi yang muncul menyertai kata benda. Nah, di dalam bahasa Arab perlu menjadi catatan, yang digunakan untuk deskripsi atau kata sifat itu muncul setelah kata benda. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kata sifat dulu baru kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia kata benda dulu baru kata sifat. Nah, dalam bahasa Arab itu mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu kata benda dulu baru kata sifat. Nah, misalkan contoh di kanan atas layar ini, waladun jayyidun. Waladun jayyidun artinya anak baik, ya. Lalu di atas kiri ini talibun kaslanu atau talibun kaslan, atau murid yang pemalas. Nah, ya. Atau di sini ada tulisan mindilun wasihun. Mindilun wasihun, atau tisu yang kotor atau sapu tangan yang kotor. Nah, di sini yang kiri ini talibatun zakiyatun, ya, murid yang cerdas, yang pinter, seperti itu. Nah, ini adalah contoh klausa kata sifat. Jadi ada kata benda dulu baru kata sifat, 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 seperti itu. Nah, kata sifat yang mengekspresikan perasaan, ya, biasanya diakhiri dengan an, ya, dan tidak mengandung tanwin pada huruf akhir mereka. Contohnya ada di layar nih. Di kanan atas ini artinya haus, atsyan, ya, lapar, jau'an, kenyang,
mal'an atau malian, seperti itu. Marah, ghadban. Bahagia, farhan. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh kata sifat yang mengekspresikan perasaan. Memang biasanya diakhiri dengan kata an seperti itu, ya. Misalkan sakit gitu juga, ana ta'ban. Nah, seperti itu. Baik, kata sifat selalu mengikuti kata benda yang dijelaskan dalam gender, ya. Paham ya? Jadi kata sifat dari kata benda laki-laki adalah maskulin dan kata benda feminin adalah feminim. Misalkan kita mengatakan di sebelah kanan ini ada waladun soghirun, ya, waladun soghirun. Waladun itu boy atau anak laki-laki, soghirun itu masih kecil, ya, seperti itu, ya. Itu di sini. Terus sebelah kiri atas ini bintun soghiratun, ya, bintun soghiratun, ya. Ini anak putri yang masih kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kalau waladun itu soghirun, kalau anak perempuan atau bintun soghiratun. Nah, soghirun dan soghiratun ini beda ya. Kalau soghirun ini laki-laki, soghiratun bentuknya feminin, ya. Lalu ada contoh lagi nih di sebelah kanan bawah, muhandisun syahirun, ya, muhandisun syahirun, insinyur yang terkenal. Syahir itu artinya terkenal. Lalu ini ada contoh lagi di kiri bawah, tufahatun ladzizatun, ya, apel yang lezat. Tufahatun itu apel, ladzizatun ini lezat, ya. Jadi bentuk kata sifatnya itu sama dengan bentuk kata bendanya. Jadi kalau feminim ya feminim, kalau maskulin maskulin. Nah, baik kata sifat dan kata benda, entah definit atau tidak definit, entah pasti atau tidak terbatas. Jika kata benda adalah definit, maka kata sifat yang menggambarkan kata benda itu juga akan definit. Misalkan ada di contoh yang di atas ini, al-maktabul qadimu, ya, karena di depannya al-maktabu, maka juga menggunakan al di kata sifatnya, al-qadimu. Nah, al-maktabul qadimu, nah, seperti itu. Nah, karena ini hamzah wasol jadi langsung masuk ke ul gitu ya, al-maktabul qadimu. Nah, seperti itu. Lalu ketika kata benda ini tidak terbatas atau tidak definitif, maka kata sifat akan juga tidak definitif atau tidak terbatas. Misalkan ini nggak pakai L kan, berarti tidak definitif. Kitabun jadidun. Nah, kitabun jadidun. Jadi buku baru. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh lagi, al-madinatul kabiratu, ya. Di sini pakai al, di sini juga pakai al. Jadi definitif. Al-madinatul kabiratu, kota yang besar. Lalu di bawah ini rajulun faqirun, ya. Laki-laki yang mesakne, kasihan. Fakir. Seperti itu. Paham ya? Nah, ini ke selanjutnya. Kata sifat, ya. Kata sifat itu memiliki kasus yang sama atau case yang sama, bentuk akhiran sebuah kata dalam bahasa Arab yang sama dengan kata benda, yaitu jika kata benda dalam kasus nominatif, maka kata sifatnya juga harus nominatif, ya. Jika kata benda itu dalam kasus akusatif, maka kata sifat juga akan masuk
ke accusative case ya. Jika genitif ya genitif. Jadi sifat itu selalu mengikuti kata bendanya. Ya, misalkan dalam ini contoh yang ada di layar. Dhahaba Ahmadu ila sadiqin maridin. Ya. Sadiqin maridin. Jadi sadiqin maridin. Jadi in. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi Dhahaba Ahmadu ila sadiqin maridin. Artinya pergilah Ahmad pergi dalam bentuk lampau ke teman yang sakit. Sadiqin maridin ini teman yang sakit ya. Paham ya sampai sini ya? Insya Allah sangat mudah dipahami. Kita tambah contoh-contoh yang lain. Nah, ini adalah contoh nominatif ya. Hadza mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun ini bentuk nominatif. Artinya ini adalah guru yang baru. Contoh kedua ini bentuk genitif, contoh bentuk genitif. Al-qalamu fil haqibati shaghirati. Nah, ini perhatikan. Ini ada al-haqibati, ada as-shaghirati ya. Jadi al-qalamu fil haqibatil al-qalamu fil haqibatis shaghirati ya. Penanya ada di tas yang kecil. Nah, ini ada contoh lagi. Al-kitabul qadimu fil baiti ya. Buku yang lama, Al-kitabul qadimu ini buku yang lama fil baiti di rumah. Lalu contoh yang berikutnya al-ma'u fi ka'sin maksurin ya. Airnya ada di gelas yang rusak. Perhatikan ini. Ka'sin maksurin ya, ini genitif. Al-kitabul qadimu. Nah, ini nominatif. U sama U. Paham ya? Terus ini ada contoh lagi. Perhatikan di layar. Amerika baladun kabirun. Baladun kabirun ya. Ini adalah klausa adjektif ya. Baladun kabirun. Amerika baladun kabirun. Amerika adalah sebuah negeri yang besar. Lalu di sini hadhil mirwahatul jadidah ya. Ini adalah kipas angin yang baru. Lalu yang ada contoh lagi. Dakhala Ahmadu fi manzilin kabirin ya. Ahmad masuk ke gedung yang besar. Lalu kemudian al-usfuru tayrun jamilun ya. Gagak adalah burung yang indah. Hadza tariqun muzdahim ya. Hadza tariqun muzdahimun ya. Artinya ini adalah jalanan yang penuh ya, crowded. Lalu yang terakhir contohnya adalah al-ghurfatun nazifatu ya, al-ghurfatun nazifatu al-ghurfatun nazifatu, ruangan yang bersih. Nah, seperti itu ya contoh-contohnya, dan masih ada contoh banyak sekali yang bisa ditemui. Silahkan putar balik jika masih belum paham. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.